Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan tema spesial hari ini masih dari Julia ya, yaitu past life, siapa kamu di masa lalu. Dan untuk hari ini aku juga gak sendirian, aku bersama temanku dari alam lain dan terutama dari masa lalu. Ya, temanku itu cowok dan dia dulu teman baik aku di masa Mesir kuno. Dan untuk yang baru datang, selamat datang, semoga betah. Dan untuk yang sudah pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang lebih sesuai dengan kalian. Iya, karena ini merupakan reading hiburan, jadi belum tentu resonate ke semua orang atau cocok ke semua orang. Bisa aja energinya juga terbolak-balik. Dan seperti biasa nih, ada 3 file. File 1 Emperor, file 2 The Wheel of Fortune, dan file 3 Seven of Pentacles. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, bisa pilih 2, atau mungkin semuanya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku mau geser dulu file 2 dan file 3. Siapa kamu di masa lalu? Ini untuk file 1, energinya ya, kalau temanku bilang memang pada saat itu mungkin saja, bukan mungkin ya, kamu sepertinya merupakan seorang pemimpin, baik dalam kelompok, baik dalam pemerintahan, atau mungkin kerjanya memang di pemerintahan ya, keluarganya memang bangsawan. Kamu seorang bangsawan pada masa itu. Di mana masanya? Aku nggak tahu ya. Kalian di mana? Tapi aku lihat ya, kalian seperti dekat dengan negara-negara Asia Timur, mungkin Jepang atau negara Asia lainnya ya, atau mungkin di Mesir juga. Tapi yang aku lihat di sini mempunyai kedekatan dengan negara-negara yang berada di timur, bisa Eropa Timur, bisa Asia Timur, atau yang lainnya. Dan dulu hidup kamu tuh memang menyenangkan dan bergelimang harta ya. Tapi sayangnya kamu belum bisa mempergunakan harta itu dengan baik, sehingga kamu boros, kamu terlalu banyak menghamburkan harta kamu, sehingga di masa kini pada akhirnya kamu tuh stuck keuangan kamu, atau investasi kamu yang kamu pelajari itu tidak berjalan lancar. Dan pada akhirnya di masa sekarang kamu juga menanggung karma ya, karma yang memang agak memprihatinkan sih. Jadi ketika kamu ada uang, kamu itu agak kesulitan mengelolanya, karena pada saat itu ketika kamu sebagai pemimpin atau keluarga kamu bangsawan, keluarga kamu jenderal or something, kamu belum dididik atau didikannya agak terhambat karena orang tua kamu sibuk bekerja sebagai jenderal, ibu kamu tuh bekerjanya sibuk juga, jadi kamu sendirian, kesepian, dan pada akhirnya kamu foya-foya tuh. Kalau misalnya nggak cocok, aku minta maaf ya. Tapi yang aku lihat dan temanku lihat memang seperti itu. Ada enlightening, Ra, dan Ma'at. Truth and fairness. Ya, mungkin untuk kamu yang merasa lagi butuh pencerahan, ya, ketika keuangan kamu lagi stuck, mungkin berhubungan dengan masa lalu kamu ya, masa lalu kamu yang dulunya bergelimang harta, kemewahan, privilege sebagai bangsawan, ketika di masa ini kurang,
Kamu jadi merasa kok bangsawan begini doang ya hidupnya. Itu berarti sekarang kamu harus, atau kalau bisa itu cobalah untuk memperbaiki diri dulu. Jangan cuma memperbaiki kemewahanmu doang di masa sekarang. Kalau bisa terima kenyataan aja, terima keadilan aja yang kamu terima. Jangan karena masa lalu kamu bangsawan, pemimpin, atau anak orang kaya, bukan berarti di masa sekarang kamu harus menjadi seperti itu juga. Terkadang masa lalu itu bisa terbalik loh di masa kini. Ketika kamu dulunya orang kaya, ketika kamu dulunya bangsawan, di masa ini belum tentu kamu jadi orang kaya atau bangsawan lagi, karena ada karma yang belum selesai. Itu karmanya ada kemungkinan karena dulu kamu foya-foya dan sering dimanjain orang tua, jadinya kamu di masa ini kayak kesulitan buat berjuang buat diri kamu sendiri karena pendidikannya agak kurang. Nggak semua dulu bangsawan dan orang kaya itu melek akan keuangan. Pokoknya mereka berpikir ya udah keuangan mereka nggak akan habis 7 turunan. Semoga pada saat ini kamu sudah bisa mengerti dan menemukan pencerahan kenapa kamu stuck di sana, dan ada kebenaran dan keadilan juga di sini. Ya mungkin saja dulu di masa lalu kamu menyakiti seseorang, jadi kamu disumpahin di masa kini kamu nggak akan kaya. Nggak menuduh siapapun di sini, tapi aku rasa itu dulu untuk file 1. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini bacaan kalian ya. Siapa kalian di masa lalu yang aku lihat dan temanku melihat juga? Kamu adalah seseorang yang memang bekerja sebagai pekerja istana ya, sebagai pekerjanya bangsawan. Gimana sih, kayak mungkin ajudannya bangsawan gitu. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau terusannya selain ajudan, memang kamu juga bekerja sebagai mungkin keamanan juga ya di dalam kota yang kamu jaga. Bisa jadi kamu seorang sheriff, atau mungkin pengawal kerajaan, atau mungkin pengawalnya bangsawan seperti yang aku lihat. Dan apa karma kamu di sini? Karma kamu adalah ketika pada saat kamu harus memilih mana yang harus dibunuh duluan. Kok bisa kayak gitu? Ini biasanya kan pengawal hanya menjalankan tugas aja, tapi kalau kamu beda. Kamu itu masih punya sisi welas asih daripada pengawal-pengawal lainnya, yang memang kalau udah bunuh ya bunuh aja. Kamu itu orangnya terkadang nggak tega dengan keadaan orang lain, dan ada kemungkinan pada saat itu kamu bertemu dengan seseorang yang kamu kenal yang sedang dituduh sama atasan kamu, misalnya dituduh mencuri atau gimana ya kan, dituduh mencuri atau sesuatu yang nggak baik lah, sampai kamu mau tidak mau harus eksekusi dia. Dan pada akhirnya sampai sekarang kamu merasa bersalah dengan orang tersebut di masa kini, walaupun kamu nggak tahu apakah orang itu sudah kembali bereinkarnasi atau memang dia tidak bereinkarnasi sama sekali. Sedih sih ketika pengawal kerajaan yang memang dituntut dingin dalam satu waktu, tapi di sisi lain kemanusiaannya juga nggak bisa, nggak mau gitu loh, nggak mau untuk benar-benar membunuh kalau memang orang tersebut sudah tobat, atau mungkin orang tersebut nggak bersalah atas tuduhan yang nggak ada dasarnya gitu, cuman fitnah aja. Tapi kan atasan mungkin welas asihnya kurang, jadinya mau nggak mau atasan itu lebih senang ketika orang tersebut sudah nggak ada, atau orang yang beda pendapat dengannya itu dijatuhkan, dibunuh, ataupun dieksekusi. Dan kebetulan pada saat itu orang yang menentang atasan kamu adalah orang yang kamu kenal.
Jadi di masa sekarang tuh karmanya lebih berat daripada yang mungkin file 1 ya. Kalau ini kayak udah benar-benar ngebunuh orang juga. Kalau yang 1 itu kan ceritanya anak bangsawan foya-foya, terus di masa kini jadi kurang baik keadaan finansialnya. Nah kalau ini prajurit yang baik juga, atau mungkin anak dari prajurit yang kawakan gitu, yang terkenal, disuruh bunuh orang yang kamu kenal sendiri meskipun kamu nggak tega. Jadi ketika kamu ada hubungan pertemanan, itu pertemanan kamu akan selalu pergi, karena orang-orang yang pergi itu mungkin orang-orang yang pernah kamu bunuh atau pernah kamu sakiti walaupun terpaksa. Amun-Ra, Creation, dan Satet, Fruitfulness. Ada kreasi dan keberhasilan. Iya, kamu terpaksa membunuh orang demi karirmu sendiri, walaupun sebenarnya kamu nggak tega. Ya, namanya manusia, pasti adalah sisi egoisnya. Kamu mau tidak mau harus menjatuhkan orang lain demi disayang oleh atasan kamu atau mungkin orang tua kamu sendiri gitu. Jadi mau tidak mau kamu harus membunuh orang lain demi bertahan hidup. Itulah yang mungkin pertemanan kamu jarang ada sampai bertahan belasan tahun. Ya, karena kamu sendiri pada saat itu juga melakukan hal yang sebenarnya kurang baik, tapi terpaksa demi bertahan hidup, demi disayang keluarga, demi disayang orang-orang pangkat tinggi. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai, file 3, ini bacaan kalian ya. Ada Seven of Pentacles ya. Aku lihatnya kamu merupakan seseorang yang mediocre pada zaman itu ya. Ya kalau tadi mungkin masih sambungan dari file 1 kali ya ke file 2. Kalau ini udah kayak beda zaman gitu loh. Kamu seorang mediocre, dibilang kaya enggak, tapi berkekurangan juga enggak gitu. Sepertinya aku dan temanku tahu. Oke. Kamu bekerja di bidang keagamaan atau spiritual ternyata ya. Dan kamu juga dipercaya dengan petinggi-petinggi sebagai penasihatnya. Tuh, jadi sekarang pun juga masih bekerja mungkin dalam bidang konsultan, dalam bidang spiritual juga. Apa karma kamu? Yaitu kamu masih bekerja di bidang yang memang sebagai penasihat gitu, entah tarot reader atau entah peramal dan lain-lain. Tapi yang pasti aku lihat di sini beda ya dengan 2 sebelumnya. Kamu seorang yang memang berkecukupan tapi tidak kaya ataupun tidak berkekurangan, dan kamu juga sering dipanggil oleh pendeta lebih tinggi daripada kamu ya untuk dilatih sebagai asistennya mereka. Dan di masa kini juga kamu bekerja ya di bidang spiritual, di bidang akuntan, atau pokoknya yang berhubungan dengan itu. Sama yang terakhir juga, kamu juga diam-diam bisa sih untuk merayu orang untuk ikut keyakinannya kamu. Maksudnya untuk ikut atau mencoba apa yang kamu jual, mencoba apa yang kamu lakukan kepada orang itu. Ya tujuannya memang baik kok, kamu untuk membuat orang-orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Well, aku rasa ini karma terbaik kamu yang pernah kamu kerjakan. Walaupun pasti bosen, pengen keluar dari pekerjaan itu, tapi akan selalu kembali ke titik awal. Kamu tetap bekerja di bidang spiritual hingga saat ini. Kamu bekerja di bidang akuntan dari masa lalu sampai sekarang. Pokoknya yang berhubungan dengan pengembangan diri seseorang, berhubungan dengan keuangan seseorang. Ya pada intinya kamu merupakan penasihat kerajaan.
Tuh. Aku seneng nih file 3 nih. Kayaknya damai banget ya. Memang sih, terkadang kamu frontal, kamu kejam dengan kata-kata kamu, tapi kata-kata kamu itu ternyata bisa membuat orang tuh lebih sadar akan dirinya sendiri. Happy, renewal, sama Horus, stability and equilibrium. Jadi yang aku lihat tuh pembaruan, stabilitas, dan keseimbangan. Ketika kamu sudah selesai karmanya, kamu itu baru benar-benar bisa terbebas. Dan untuk sekarang memang tugas kamu adalah membantu orang-orang supaya awaken atau kesadarannya bangun. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan kalian mau request tema, kalian bisa cek di komennya Julia ya. Itu salah satu yang dia request, atau memang cek di tab community yang sudah terisi, atau yang masih kosong juga boleh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.